Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kori. Ini adalah konten pertama kita. Selamat datang di Napaktilas. Masjid Jami Keramat Luar Batang. Masjid ini memiliki sejarah dan keunikannya. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mengungkap hal tersebut. Assalamualaikum Sobat Kori, sekarang saya bersama Daeng Mansur, yaitu selaku Sekretaris DKM Masjid Jami Keramat Luar Batang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku mau nanya nih, Daeng, sedikit mengulas sejarah masjid ini. Kalau boleh tahu, pendiri masjid ini tuh pertama kali itu siapa ya, Daeng? Ada dua pendapat sih yang saya tahu. Oke. Satu bilang bahwa sudah ada bangunan masjid atau musola sebelum Sahibul Makam datang. Ada juga yang bilang tidak, musola atau masjid tadi yang bangun adalah beliau. Karena kalau kita lihat sejarahnya kan memang Islam sudah masuk ya. Udah berkembang di sini. Dan di saat beliau masuk, Islam sudah cukup lumayan. Jadi saya nggak berani ambil yang mana nih. Apakah memang sudah ada atau memang beliau yang membangun? Oh gitu. Ya, dan awalnya nama masjidnya itu An-Nur. Nah, iya benar. Ya, nama kampungnya pun juga Kampung Baru. Oh, Belum Luar Batang. nah, saya juga sebelumnya udah sedikit riset. Kan pertamanya tuh namanya Masjid An-Nur ya. Iya. Sekarang berganti nama menjadi Masjid. Jami Keramat Luar Batang. Nah, itu kok boleh diceritain sedikit nggak, Daeng? Bisa jadi kenapa gini, bisa ganti? perkembangan perubahan nama kampung dan masjid itu nggak bisa lepas dengan Sahibul Maqam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idris. Pergantian nama tadi, ada yang bilang karena ini wilayahnya di luar daripada batang kayu sebagai pembatas di Pelabuhan Sunda Kelapa. Oke. Jadi ada batang kayu yang ini di luar area, ini di dalam area. Cuma saya berpikir kok nggak masuk akal kalau sebuah batang kayu yang fungsinya cuma pembatas doang itu bisa merubah nama kampung dan juga merubah nama masjid. Oh iya. Nah, yang lebih masuk akal buat kami adalah terjadinya perubahan nama tadi dikala Sahibul Makam wafat. Nah, beliau wafat, saat beliau wafat jenazahnya dibawa ke pemakaman, berkali-kali bolak-balik karena setiap sampai di pemakaman jenazahnya nggak ada. Oh. Tetap berada di dalam rumahnya. Jadi balik lagi gitu. Ya, nah itu kalau orang sini bilang keluar dari kurung batang, luar batang. Jadi itu asal. Iya, dan pemakamannya orang selalu bilang kan Tanah Abang. Buat saya itu juga nggak masuk akal. Karena fakta sejarah yang saya dapat, nggak jauh dari sini, lebih kurang 1,5 kilo, lewat jalur sungai, itu ada pemakaman untuk orang Islam, khususnya buat keturunan Arab atau Pakistan, memang yang disiapkan oleh pemerintah kolonial. Namanya daerah subhanallah, daerah penjaringan juga di sini, namanya Kubur Koja. Gitu. Nah, kalau Kubur Koja 2-3 kali balik dalam sehari, bahkan mungkin 5 kali masih masuk akal. Karena jaraknya nggak jauh, dan itu jalurnya sungai. Jangan bayangin sekarang ya, sungai udah nggak ada tuh, karena nggak kebayang udah digeser ya. Udah digeser. Ya kalau dari sini nih lurus kemudian belok kanan. Oh gitu. Jadi kalau pada zaman itu masuk akal buat saya kalau berkali-kali ya jalur sungai, dan saya masih ngalamin sungai itu. Waktu kecil ngalamin sungai itu, saya tahu. Sekarang udah nggak ada sungai. Udah jadi darat.
selain jamaah masjid, banyak warga sekitar yang berdagang dan mendapatkan keberkahan dengan adanya masjid ini, seperti Ibu Ratnawati. Di sini dari 2015. Dari 2000. Ya. Cuman emang tinggalnya sih memang di sini. Cuman dagangnya baru 2015 ya 2015 karena bapaknya udah nggak dagang di luar. Gitu. Oh gitu. Jadi udah ada umur lah. Jadi alhamdulillahnya kita dikasih sama pihak masjid tempat. Berarti udah lama juga ya dari dulu. Ya alhamdulillah. Iya. Nah terus kalau di sini tuh acara ramenya tuh kira-kira acara apa ya? Acara apanya? Ininya. Jamaahnya rame. Oh, haul. Haul maulid. Oh. Ya. Ya, ini kalau nggak salah nanti malam Rabu. Biasanya sih rame tuh. Motor-motor sejabodetabek pada datang. Biasanya. Terakhir kesan ibu sama selama berjualan di sini. Kesan-kesan. Alhamdulillah. Pokoknya saya dibilang pokoknya yang namanya Luar Batang itu alhamdulillah pokoknya. Kesannya banyak. Masya Allah. Menarik bener-bener. Kita mah barokah karomahnya Habib Husin itu luar biasa. Nggak ada kata-kata bilang tinggal di Luar Batang itu bosan. Saya udah 50 tahun di sini. Saya orang Madura, cuman saya udah 50 tahun. Jadi, Di samping sejarah, masjid ini juga memiliki arsitektur yang unik. Berikut penjelasannya. Karena aku penasaran sih sama ini kan setiap masjid biasanya ada ciri khas gitu kan ya. Hampir semua masjid yang aku lihat ini arsitekturnya ya. Iya. Nah, aku lihat ini kayaknya ciri khasnya tuh di dua menara ini ya. Ini kan bangunan baru sebetulnya. Jadi kalau saya sih perhatiinnya gaya-gaya Turki Utsmani ya. Oh iya ya. Gaya-gaya itu. Tapi yang pastinya bangunan aslinya udah diruntuhkan oleh pemerintah. Gitu. Kemudian dibuat bangunan baru seperti sekarang. Oh. Makanya kalau bicara bangunan, saya agak bingung nih jujur. Oh iya, karena dari awal udah diruntuhin terus buat lagi. Iya, jadi kami kehilangan benda cagar budaya untuk bisa kami riset. Oh iya. Gitu. Bener-bener sedih sih. Iya. Kayak dari awal lagi gitu dibangun ya. Iya. Nah, terus untuk jamaahnya, Daeng. Biasanya tuh jamaah kalau misalnya di masjid ini cakupannya tuh sering datang dari daerah mana aja ya? Oh banyak banget sih. Kalau kita di sini berziarahnya aja per minggu itu per pekan ya. Iya. Itu bisa 10.000 lebih. Wah, Masya Allah. Iya, per pekan untuk per 7 hari. Itu 10.000 tuh muat sini. Jangan bayangkan sekaligus 10.000. Oh, dia datang Karena kan pergi di sini gitu 24 ya? jam. Oh iya, iya benar ya. 24 jam, jadi kadang pagi atau tengah malam bisa datang bisa 10 bus, 20 bus misalkan, atau 5 bus. Masya Allah. Itu jumlahnya lumayan. Jadi nggak bisa dibayangkan 10.000 orang masuk nonton bola gitu. Iya. Benar. Karena emang 24 jam. Iya, karena saya di sini berapa kali ngalamin datang peziarah 5.000 motor. Wah, bayangin loh kalau satu motor berdua. sampai masuk sini Enggak, gitu dong. parkirnya di belakang sana. Oh, ada Jadi lagi ya? semua gang di kampung ini udah jadi parkiran udah. Bahkan sampai ke jalan raya. Berarti udah ngerti lah ya kondisi di udah. ya. Oh, Biasanya kalau kayak gitu kita koordinasi dengan kepolisian karena pasti parkirannya juga udah kemana-mana. Iya benar. Kemana-mana. Biasanya kalau udah rombongan kayak gitu kita bilang mereka harus jaga kendaraannya. Oh. Ya namanya kan di kampung ini kan kita nggak bisa Iya. pastikan ya. Banyak aja orang-orang yang khilaf. Nah tadi kan Daeng sebutin ada ziarah. Nah jamaah-jamaah sini kan kalau datang kan selain ziarah terus ibadah juga kadang-kadang buat wisata juga kan ya? Nah itu yang saya sampai hari ini nggak sepaham karena belum ada orang yang datang ke sini. Saya tanya, Anda ke sini wisata ya? Enggak, saya ibadah. Oh gitu ya, tujuan utamanya ibadah. Gitu, gitu. iya. Makanya kalau orang bilang ini tempat wisata, saya bilang mohon maaf ini bukan mall, bukan apa namanya kayak Ancol lah gitu.
ini sebuah masjid peninggalan cagar budaya, ada seorang waliullah yang dimakamkan di sini dan mereka datang ke sini berziarah. Iya. Jadi kalau orang ziarah itu dibilang dia wisata, nggak terima. Nggak terima itu. Karena memang emang sampai sekarang kita belum dapat padanannya sih ya. Iya. Orang kan bilang wisata religi gitu kan. Kalau saya bilangnya perjalanan religi. Wisatanya saya ganti dengan perjalanan. Iya. Itu karena- Lebih berasa gitu. Karena mereka nggak terima kalau bilang kamu kesini ziarah wisata ya? Enggak. Tapi ibadah gitu. Nah, kalau misalnya kayak jamaah datang itu apa mungkin ada kegiatan yang di masjid lain nggak ada atau di sini tuh ada khusus gitu yang bener-bener jamaah tuh kayak ini nih Masjid Luar Batang ada aktivitas ini gitu. Ada beda. Nyaris hampir sama sih ya namanya gitu. kegiatan keagamaan. Hah? Paling-paling yang agak baru nih kita lakukan buka puasa bersama Senin Kamis. Oh iya tadi ya barusan ya. Ini udah berlangsung 2 bulan mungkin kalau saya nggak hilap. Oh iya. Kita Tadi kerjasama ada. dengan PBNU, dengan Lazisnu dan juga lembaga Tamil Masjid PBNU. Oke. Kerja bareng dengan mereka. Gitu. Paling selebihnya ya dakwah ceramah dan sebagainya. Karena memang tujuan orang datang ke sini utamanya adalah ziarah. Iya benar. Di luar orang kampung ya. Kalau orang kampung kan udah setiap hari udah. Ayo bolak-balik ke sini gitu ya. Ini kadang-kadang cerita suka berlebihan ya kalau saya bilang ya. Saya pribadi bilang gitu loh. Jadi di sini kan memang ada beberapa sumur. Ada 3 kalau saya nggak hilaf. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Di sini kan memang airnya sudah payau ya. Jadi wajar kalau air sumurnya suka rada-rada asin atau anta gitu, sehingga orang mungkin bicara cerita yaitu tadi dari laut masuk ke sini sudah tawar. Jadi sumur itu buat keperluan sholat lah, wudhu. Satu yang perlu saya ingatkan, jangan pernah menjadikan sesuatu menjadi berhala gitu loh. Ya kan berlebihan sehingga akidah kita jadi rusak nih. Karena biar bagaimana Habib Hussein ini adalah keturunan Rasulullah, cucu Rasulullah, beliau seorang pensiar Islam. Artinya apa yang beliau sampaikan dengan apa yang disampaikan Rasulullah itu sama. Jadi jangan sampai wah ini sumurnya sakti ini gitu ini. Ini yang kalau menurut saya pribadi harus kita hindarin. Jadi jangan sampai akidah kita rusak gara-gara hal tadi gitu. Iya, jadi Habib Hussein ini bukan orang sini ya. Beliau adalah orang dari Yaman, Hadramaut, tepatnya orang Tarim. Beliau bersyiar ke kawasan Sunda Kelapa. Kemudian yang orang Chinese tadi, itu siapa gitu kan. Nah itu nama Chinese-nya Nebok Seng. Nama Islamnya Haji Abdul Karim. Ada orang tanya, atau ada orang bilang, Deng, itu dia mu'alaf ya? Saya bilang, saya nggak berani bilang mu'alaf. Karena Islam masuk ke Cina juga itu cukup lama. Bahkan ada yang bilang lebih dulu daripada dia masuk ke Indonesia. Nah jadi bisa jadi juga beliau itu Muslim. Karena kan ada penjelajah, penjelajah Cina yang datang ke Indonesia kan selama beberapa kali, dan beliau seorang penjelajah Muslim. Itu. Jadi kalau melihat cerita itu bisa jadi beliau ini Muslim. Laksamana Cheng Ho di saat menjelajah ke sini itu kan beliau banyak bawa pasukan kan, ribuan orang mungkin info yang saya dapat. Nah ada beberapa yang memilih tinggal di tempat yang mereka datangi. Di Ancol pun ada makam kuburan yang juga kelenteng, itu juga Muslim, Chinese Muslim. Jadi balik lagi ke Nebok Seng, saya nggak berani bilang beliau seorang mu'alaf, nggak berani saya. Dalam sebuah buku yang pernah saya baca dibilang juga bahwa Nebok Seng itu punya kepiawaian dalam bermain musik dan juga bersyair. Dan beliau tinggal di sebelah sebuah musola atau masjid yang sekarang Anda lihat.
Nah, beliau memang sahabat dan murid terdekatnya Habib Hussein. Ya, jadi segitu aja tanya jawab kita kepada narasumber Daeng Mansur selaku Sekretaris DKM Masjid Jami Kramat Luar Batang. Terima kasih Daeng atas waktunya. Sama-sama. Jadi itu dia keunikan dan detail dan sejarah Masjid Jami Kramat Luar Batang. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini supaya kalian bisa dapat info menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.